Isi karya ilmiah memang dapat berkaitan dengan banyak hal, sepanjang hal tersebut bukan sesuatu yang imajinatif. Masalah-masalah dalam karya ilmiah mencangkup berbagai hal yang bersifat empiris atau pengalaman nyata, mulai dari masalah keagamaan, bahasa, budaya, sosial, ekonomi, politik, alam sekitar, dan sebagainya. Pada dasarnya, makalah terdiri atas dua bagian utama, yaitu bagian tubuh dan pelengkap. Bagian tubuh terdiri atas pendahuluan, isi, pembahasan, dan penutup. Bagian pelengkap terdiri atas dua judul, kata pengantar, daftar isi, dan daftar pustaka. Nah, pembahasan yang kedua yaitu menganalisis kebahasaan karya ilmiah yang dibaca. Telah kita pelajari pada materi terdahulu bahwa salah satu ciri karya ilmiah adalah bersifat objektif. Objektivitas suatu karya ilmiah antara lain ditandai oleh pilihan kata yang bersifat impersonal. Hal ini berbeda dengan teks yang lain bersifat non-ilmiah, semacam novel ataupun cerpen, yang di pengarangnya bisa berlambang kamu dan dia. Kata ganti yang digunakan adalah kata karya ilmiah. Harus bersifat umum, misalnya penulis atau peneliti. Dalam hal ini, penulis tidak boleh menyatakan proses pengumpulan data dengan kalimat seperti "saya bermaksud mengumpulkan data" dengan menggunakan kuesioner. Kalimat yang harus digunakan di dalam mengumpulkan data penelitian ini, penulis menggunakan kuesioner. Dalam kalimat tersebut, kata ganti "saya" digantikan penulis atau bisa juga penelitian. Cara lain untuk dengan menyatakannya dalam kalimat bisa penelitian. Di dalam penelitian ini digunakan kuesioner di dalam kalimat tersebut. Subjek penelitian dinyatakan secara tersurat. Dalam komunikasi ilmiah memang penulis diharapkan sering mempergunakan kalimat pasti. Karya ilmiah memerlukan kelugasan dalam pembahasannya. Karya ilmiah menghindari penggunaan kata dan kalimat yang bermakna ganda. Karya ilmiah mensyaratkan ragam yang memberikan keajegan dan kepastian makna. Dengan kata lain, bahasa yang digunakannya itu harus produktif. Artinya, apabila penulis menyampaikan informasi, misalnya yang bermakna X, pembacanya pun harus memahami informasi itu dengan makna X pula. Informasi X yang dibaca harus merupakan reproduksi yang benar-benar sama dari informasi X yang ditulis. Ragam bahasa yang digunakan karya ilmiah harus lugas dan bermakna denotatif. Makna yang terkandung dalam kata-kata harus digunakan secara eksplisit untuk mencegah timbulnya pemberian makna yang lain. Untuk itu, dalam karya ilmiah kita sering mendapatkan definisi atau batasan dari kata atau istilah-istilah yang digunakan. Misalnya, jika dalam karya itu menjelaskan arti kedua kata itu sebelum ia melakukan pembahasan yang lebih jauh, hal tersebut